Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan saya, Sungkono. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang inverse fungsi. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian inverse suatu fungsi. Kemudian, yang kedua, bagaimana cara menentukan inverse suatu fungsi. Dan yang ketiga, bagaimana cara menentukan inverse dari suatu fungsi komposisi. Oke, saya mulai dari definisi. Misalkan suatu fungsi f memetakan dari anggota A ke anggota B, dinyatakan dengan pasangan terurut A, B, di mana A ini anggota dari himpunan A dan B anggota dari himpunan B. Inverse dari fungsi f itu dituliskan dalam bentuk f pangkat negatif 1, dibaca f inverse, yaitu relasi yang menghubungkan dari anggota B ke anggota A, yang bisa dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut B, A. B-nya anggota himpunan B dan A-nya anggota dari himpunan A. Jadi kalau kita ilustrasikan, di sini X itu anggota dari himpunan A, dipetakan ke Fx anggota himpunan B. Nah, kalau inverse itu kebalikannya. Jadi dari anggota B ke anggota A. Jadi dari kanan ke kiri. Kalau tadi dari kiri ke kanan, ini sekarang dibalik. Dari kanan ke kiri. Nah, misalkan saya punya dua buah fungsi F dan G. Kalau di antara keduanya berlaku, di mana G bundaran F sama dengan F bundaran G, sama dengan fungsi identitas, yaitu sama dengan X, maka kedua fungsi yang seperti ini disebut saling inverse. Jadi F inverse dari G dan G inverse dari F. Nah, nanti ring dari F itu merupakan domain dari G. Dan sebaliknya, domain dari F merupakan ring dari G. Atau bisa juga dikatakan FA sama dengan B jika dan jika GB-nya sama dengan A. Atau kalau misalkan pasangan terurut A, B terletak pada fungsi F, ini jika dan hanya jika pasangan terurut B, A terletak pada fungsi G. Sebagai contoh, di sini ada dua buah fungsi, yaitu fungsi G, 2x ditambah 1 dibagi dengan x. Kemudian ada fungsi F, yaitu 1 dibagi dengan x min 2. Apakah kedua fungsi ini saling inverse? Kita bisa memeriksanya. Sekarang kita periksa untuk G bundaran F. Nah, ingat pada saat membahas komposisi fungsi, kalau ada G bundaran F ini artinya GF. Jadi tinggal diganti X yang ada di sini dengan F. Sehingga hasilnya 2F ditambah 1 dibagi dengan F. Nah, F sendiri nilainya yaitu 1 per X min 2. Sehingga 2F yaitu 2 dibagi dengan X min 2. Ditambah dengan 1 dibagi dengan 1 per X min 2. Samakan penyebutnya, operasikan secara aljabar, nanti diperoleh G bundaran F-nya yaitu sama dengan X. Atau sama dengan fungsi identitas. Sekarang bagaimana dengan kebalikannya? F bundaran G-nya. F bundaran G sama dengan Fg. Sehingga tinggal diganti X di sini dengan G. Jadi 1 per G X min 2. Nah, G-nya sendiri 2X tambah 1 dibagi dengan X. Jadi 1 per ini 2X tambah 1 per X kurang 2. Samakan penyebutnya. Di sini nanti ada min 2X per X. 2X dengan min 2X habis. Ini ada 1 per X. X-nya naik jadi sama dengan X. Jadi ternyata G bundaran F di sini sama dengan F bundaran G. Sama-sama menghasilkan fungsi identitas. Yaitu IX sama dengan X. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan. Maka kedua fungsi ini saling inverse. Jadi G inverse dari F dan sebaliknya F inverse juga dari G. Bagaimana bentuk grafiknya? Kalau kita tinjau secara grafik, nah yang hijau ini grafik dari fungsi F.
1 per X min 2. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ingat waktu membuat grafik untuk fungsi rasional, ini ada asimtot, asimtotnya di X sama dengan 2, kemudian ada asimtot datarnya, yaitu Y sama dengan 0, atau di sumbu X. Kemudian, untuk Gx yang warna merah, ini juga sama, asimtot tegaknya, tinggal pembaginya di sini dilihat X sama dengan 0, kemudian asimtot datarnya, lihat ini pengalinya, di sini 2, di sini 1, jadi asimtot datarnya Y sama dengan 2. Sehingga kalau kita perhatikan gambarnya, dilihat dari garis Y sama dengan X, itu simetris. Artinya, bahwa F inverse itu merupakan cermin dari grafik fungsi F. Jadi simetris terhadap sumbu garis Y sama dengan X. Oke, sementara ini pengertian dari inverse suatu fungsi.